menentukan itu adalah di akhirnya. Itu ya kalau perlombaan. Nah kira-kira begitu. Kan ada orang yang dari awal tertentu gak pakai sergap ya. Oh Pak dia itu sergap biasa gitu. Ngaji dia sergap, nak masjid dia sergap, sedekah sergap. Tapi ada orang sih mungkin startnya itu rada telat. Untuk menyempurnakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini nyambung dengan tema kita terkait dengan Quran, Bapak Ibu. Masya Allah kalau Ramadan itu memang kita sama Quran itu kok kayaknya yo mesra banget ya Pak. Bendina mesti maca Quran gitu ya. Awan maca Quran, mungkin sore maca Quran, malam wis genah maca Quran kebar subuh cik maca Quran tenan gitu. Masya Allah. Emang Ramadan ini luar biasa banget ya. Betapa kemudian lingkungan kita, keluarga kita ya, atau bahkan di mana kita berada itu menjadi satu pemandangan yang biasa. Ada maca Quran gitu. Di kantor maca Quran istirahat gitu. Masya Allah. Mungkin kita belanja gitu, melihat juga bisa pakai yoga ngaji gitu ya. Itu adalah satu hal yang sangat membahagiakan kita dan tentu saja sangat kita syukuri. Tapi kok kayaknya nanti pemandangan itu akan berubah. ya pemandangan ini kok kayaknya akan berubah ketika kemudian Ramadan itu berlalu. Nah, gitu, Ramadan itu berlalu. Kadang-kadang nek bodoh iso dino gak sempat sempurna. Kejadian apa bener? Wis mulai itu sepadan acara gitu ya. Mulai dari sholat, kemudian anjang sana, silaturahim gitu ya, sampai malam ya masih juga aktivitasnya cukup ramai gitu ya. Akhirnya dari bangun tidur sampai tidur kembali tanggal 1 Syawal ora sempat maca Quran. Tanggal dulu kira-kira sempat kemudian urut sempat ya. Saya maca Quran di bersih gitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ukuran kemenangan kita bertemu Ramadan itu, kalau ini udah adik saya, jadi mungkin bisa sepakat di saya. 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentu ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang merumuskan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Nah di dalam ayat yang lain Allah itu menjelaskan di antara ukuran takwa itu adalah wattaqullaha la'allakum tashkurun, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian itu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Di antara core ya, atau nilai daripada ketakwaan itu adalah kesyukuran. Syukur. Maka orang yang berhasil Ramadannya itu adalah ketika kemudian Ramadan itu menghantarkan dia menjadi orang yang bertakwa. Nah, implementasi ketakwaan setelah Ramadan itu, orang beriman itu uripe tambah bahagia. Mau kok tambah bahagia? Karena syukurnya tambah. Karena kebahagiaan kita itu akan berbanding lurus dengan kesyukuran. Kalau takwa kita naik, syukur kita naik, maka kebahagiaan kita juga naik. Ngerti Pak? Kira-kira begitu ya. Nah, kadang-kadang yang terjadi pada diri kita, syukur kepada Quran itu ya kita rodok kelewatan gitu Pak, rodok terlewat gitu. Syukur kita kepada Quran itu di momen Idul Fitri dan seterusnya itu rodok terlewatkan gitu nih. Yang kemudian tadi tanggal 1 Syawal cek libur maca Quran, tanggal 2 mungkin ya cek padat banget gitu. Bablas seminggu tentang liburannya ramus, sedulur-sedulure balik lagi itu baru kembali. Nah,
apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang kita disunahkan untuk membacanya pada hari Jumat, Bapak ya. Surat apa? Al-Kahfi. Gimana ayat satunya? Alhamdulillahilladzi pokoknya begini. Itu baik gitu aja. Ayat 1 2 Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ayat 1. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kahfi kita ya umumnya kita banyak yang sudah paham bahwa di antara kesunahan yang diajarkan oleh Nabi kita, paling tidak kita itu seminggu sekali membaca surat Al-Kahfi. Dan ternyata ayat 1, ayat pertama di dalam surat Al-Kahfi itu Allah mengajari kita supaya kita ini bersyukur kepada Allah karena Allah telah menurunkan Al-Quran untuk kita. Sehingga kadang-kadang atau bahkan kebanyakan dari kita niku memang jarang-jarang atau bahkan kami dapat itu belum pernah gitu ya. Lisan kita itu kemudian berucap, ya kan, menyusun kalimat, ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah memberikan Al-Quran kepada-Ku. Ini kurang untuk jarang atau jarang banget atau kadang-kadang belum pernah gitu ya. Belum pernah. Kita ini lupa, kita ini terlewat untuk kemudian menyusun kata, mengucapkan kalimat syukur kepada Allah karena Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kita. Sering kamu jarang? Jarang banget ya? Nah sebenarnya kalau kita membaca Al-Kahfi itu dengan penghayatan, kita akan dapat itu. Berarti saelek-elek ya seminggu bisa gitu ya. Ya, seburu-burunya itu seminggu sekali kita ini bersyukur kepada Allah, diingatkan oleh Allah untuk bersyukur atas nikmat Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji syukur kepada Zat yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Hambanya di sini Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab di sini apa? Tidak lain adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Kahfi ayat 1, Allah mendidik kita, Allah mengedukasi kita supaya kita itu bersyukur karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Lah kita mungkin sering yo alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, atau alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Habis makan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat makan, bangun tidur kita bersyukur kepada Allah karena kita dibangunkan. Lah mosok kita diberikan nikmat yang sedemikian besarnya, mukjizat terbesar Nabi, malah apa itu jarang banget syukur, ya, malah kita jarang banget syukur. Maka poin pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait bagaimana hubungan kita dengan Quran itu adalah monggo dengan penuh kesadaran coba kita susun kata dengan sepenuh hati, kita bersyukur atas nikmat Quran. Ya Allah, aku betul-betul bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah memberikan Al-Quran kepadaku. Rezekikanlah kepadaku supaya aku bisa membacanya setiap siang dan juga setiap malam. Nah itu kalimat syukur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dicatat oleh para ulama sirah, Bapak Ibu,
ada satu peristiwa sing ya rada orang pantas sebenarnya gitu, orang pas gitu. Ada satu peristiwa di mana para gembong orang kafir Quraisy itu mereka rindu untuk mendengarkan Quran. Okay. Tokohnya itu namanya adalah Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan, kemudian Al-Akhnas bin Sulaim. 3 orang. Niku kabeh adalah penggede wong Quraisy. Penggedenya orang kafir yang secara zahir mereka memusuhi dakwah Nabi, bahkan menghasut masyarakat untuk menolak dakwah Nabi. Gitu. Tapi di dalam catatan sirah itu ada peristiwa di mana ketiga orang itu mereka itu pernah dilanda rasa kangen, rasa rindu untuk mendengarkan Quran. Kan untuk orang masuk akal gitu. Gitu Bapak Ibu. Mungkin kalau kita mungkin tidak di Masjidil Haram ya, kita akan tahu bahwa rumahnya Abu Jahal dengan rumahnya Khadijah, yang itu juga rumah Rasulullah SAW itu berdekatan. Gitu, berdekatan. Kalau nggak salah itu rumahnya Abu Jahal itu sekarang jadi WC 9. Jadi WC 9. Ada buat bekas rumahnya Khadijah itu dibuat ya tempat yang kosong. Biasanya di tadai dikasih pakat itu. Dekat gitu. Ya sak komplek lah kira-kira begitu. Sak komplek. Dan beliau berdua kan pernah bisanan gitu. Kan pernah bisanan juga ya. Nah, kembali kepada peristiwa tadi yang bisa kita dapati di dalam buku sirah, yaitu di mana Abu Jahal, Abu Sufyan, walaupun Abu Sufyan nanti kita tahu dia masuk Islam nih, walaupun rotok kleri ya, masuk Islam nih, masuk rotok kleri banget gitu. Kemudian Al-Akhnas bin Sulaim itu di situ diceritakan bahwa mereka bertiga itu tentu satu dengan yang lain itu sama-sama tidak tahu. Tapi di satu malam masing-masing dari mereka itu muncul kerinduan. Pokoknya kangen berat gara-gara itu. Nek coro gak dituruti gak iso turu, kira-kira begitu ya. Maka akhirnya masing-masing dari mereka itu ya tentu ya bergerilya gitu. Sembunyi-sembunyi menuju mendekati kediaman Nabi, rumahnya Khadijah itu. Kemudian mereka menunggu Nabi sholat malam, yang kemudian di dalam sholat malamnya itu Nabi membaca Al-Quran. Wong kafir, gembonge kafir, niku iso kangen, iso rindu, pengen ngrungokke Quran. Akhirnya mereka lama di situ, sampai akhirnya tertidur Pak. Tangi-tangi niku karena kena sinar matahari, anget-anget terus tadi. Di malam mereka nggak tahu karena dulu ya kalau saya mau Ramadan ya nanti gitu, gelap gitu ya malam ya. Satu dengan yang lain nggak tahu. Ketika mereka terbangun, satu dengan yang lain jadi pada tahu. Satu dengan yang lain saling mencela. Loh, lalu mau ini, lalu ya ngomong gitu kita. Nah, satu dengan yang lain saling mengkambing hitamkan, gitu ya. Yang boleh amannya diri. Mungkin nek sampai dikerti masyarakat di betapa malunya kita. Loh, kita ini kan para provokator gitu. Loh, malah kita ini ngrungokke Quran. Akhirnya mereka kemudian bersepakat ya, berjanji satu dengan yang lain untuk tidak mengulang. Karena nek baleni yo bahaya besar gitu ya. Tapi ya Masya Allah itu yang memegang hati-hati manusia. Ternyata di malam berikutnya itu masih sama. Tiba-tiba saja mereka itu dihinggapi rasa rindu yang tak tertahankan. Wis pokoknya gak dituruti gak iso turu gitu kan. Berulang balik gitu guys, bolak balik gitu. Gak bisa tidur gitu. Akhirnya masing-masing dari mereka kemudian gak iso tidur. Dan mereka sama sekali tidak kepikiran ternyata yang lain itu juga merasakan hal yang sama. Akhirnya sembunyi-sembunyi ya kan,
datang lagi mendekat ke rumahnya, mencuri dengar bacaan Al-Quran Nabi ketika Nabi itu kemudian melaksanakan sholat malam. Ini untungnya rumah Nabi, Pak. Nek omahnya wae dhewe dinteni sepi mesti ana sholat Quran. Itu rumah Nabi. Lek omah kita ya dinteni sewengi kok blas gak ana sholat Quran itu. Masyaallah. Nah, itulah teladan kita. Nah, kejadiannya sama. Itu sampai kemudian terulang dari yang dirahmati oleh Allah, terulang 3 malam. Gembong-gembongi kafir iso kangen ngrungokne Quran terulang sampai 3 malam. Setelah itu mereka betul-betul bersikukuh gitu. Pokoknya wis piye carane ojo ngantek baleni meneh. Oh, sok gembongi kafir kok malah kangen karo Quran gitu. Apa kata masyarakat gitu? Apa kata setan lah gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga bisa menjadi satu tamparan untuk kita. Karena memang pada hakikatnya Quran itu punya daya tarik ya. Daya tarik untuk diriku itu sangat kuat. Bagaimana tidak? Ngomong sing kafir saja iso kangen sama Quran, maka ini bisa menjadi satu tamparan untuk kita. Kalau kemudian di dalam hati kita itu kok yo mau Pak tanggal 1 Syawal gitu, orang maca Quran kok yo benak-benak baik gitu, karena merasa aku Ramadan dewe ini ngaji gue sakeh kok, wis khatam ping 3, wis khatam ping 5 gitu misalnya, sehingga kemudian itu menjadi legitimasi. Nek wis Syawal ya wis wis yo gak apa-apa kira-kira. Itu baik. Maka semoga tarbiyah Ramadaniyah, didikan Ramadan yang kita dengan Al-Quran itu sedemikian harmonisnya, tidak serta-merta kemudian tarbiyah itu hilang, luntur ketika kita berada di tanggal 1 Syawal. Kita dengan rela, dengan ridho meninggalkan Quran. Aku wis khatam kayak kok ini, saya ini leren. Jadi kurangnya kita bersyukur Bapak. Di antara syukur yang terlewat itu adalah syukur atas Quran. Maka kalau syukur kita bertambah, termasuk syukur kita kepada Quran bertambah, itulah yang menjadi modal kita untuk kita memiliki energi tetap menjaga hubungan kita dengan Quran. Yang kedua, di antara bentuk kemenangan kita di Ramadan itu adalah dosa-dosa kita diampuni. Itu Bapak. Karena ada beberapa riwayat Nabi menyebutkan memang ya di antara goal dari Ramadan, target tujuan kita Ramadan itu adalah dosa kita diampuni. Gitu. Man shoma Ramadhana, man qoma Ramadhana, man qoma lailatul qadar ya. Siapa yang menghidupkan malam Qadar itu, ujung dari hadis-hadis Nabi itu menyebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni seluruh dosa-dosa. Yang menarik Bapak Ibu, Imam Ghazali itu beliau punya imajinasi kira-kira supaya kita itu mudah memahami tentang dosa. Kalau beliau itu menjelaskan di antaranya beliau menjelaskan dosa itu seperti tali yang mengikat kaki seseorang, seperti beban yang memberatkan punggung seseorang, dan sesuatu yang akan mengotori hati manusia, sehingga manusia itu akan teramat sangat lemah keinginannya untuk menuju kepada Allah. Tapi ya sikile ditaleni, awake diparingi beban lagi. Turun akhirnya reget. Watinya regetnya melangkah menuju Allah itu betapa susahnya. Nah, orang kalau kemudian dia mendapatkan ampunan Allah itu berarti ya, itu dosa. Orang yang banyak dosa itu begitu. Kakinya mau melangkah menuju Allah abot, awake yo
takut juga, atine loyo. Wis tambah betapa susahnya gitu bayangnya. Nah, kalau kemudian di antara bentuk kemenangan kita itu adalah kita itu diampuni dosa-dosa kita, imajinasi gampangnya berarti tali yang mengikat kaki kita itu diurai atau dipedot, digunting ya kan. Beban yang membebani punggung kita juga kemudian wis gak ono gitu kan. Hati yang penuh dengan noda pun akhirnya bersih. Berarti nek orang melangkah enteng kamu bener, kudune enteng. Karena kaki wis gak diikat, tidak ada beban yang kita bawa, pun hati kita bersih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara ukuran kemenangan kita dengan Ramadan itu adalah ketika kita keluar dari Ramadan, awake dhewe niku enteng nglakoni kesahihan. Karena diampuni dosanya. Dosa itu mengikat, dosa itu beban, dosa itu mengotori hati. Karena diampuni, ikatannya dilepas, bebannya dilepas juga, hatinya resik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya Bapak Ibu di antara bentuk kemenangan kita setelah Ramadan berlalu adalah awake dhewe yo entek maca Quran. Bukan rela ridho dan ikhlas, aku gak maca iki, aku dek wingi khatamku wis akeh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang kedua. Poin yang kedua, maka kita harus memahami dan kita fokus juga kepada salah satu tujuan Ramadan adalah untuk supaya kita itu diampuni. Yang terakhir, saya di pesan satu tadi kurang 5 menit selesai gitu. Ini kurang 3 menit ya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang hubungan kita dengan Quran itu perlu diseriusi. Ya mohon maaf, bukan bermaksud apa. Kalau yang saya lakukan, saya dulu pernah dapat satu nasihat Bapak Ibu. Maca Quran kuwi mbok paske karo tanggal Hijriah. Membaca Quran itu dipaske karo tanggal Hijriah. Berarti tanggal siji Syawal sing diwaca juz pinten? Juz 1. Nanti Syawal selesai maka khataman. Itu. Oke. Dan alhamdulillah kalau lakon ini kok berjalan kurang tahu ya. Ya berjalan sekian tahun ya kira-kira itu sampai saya di luar Ramadan itu yang saya coba amalkan untuk bacanya mungkin karena kami guru Quran kita ada ziyadah dan murojaah itu di luar ya. Tapi untuk aktivitas tilawahnya itu saat kami pribadi itu memang pokoknya ya dipasti kalau tanggal. Di antara peruntungannya awal dengan niku ngerti tanggal Hijriah Pak. Itu ya. Ngerti tanggal berapa itu tahu kenapa? Karena kita berada di juz itu. Keuntungannya di antara yang lain adalah tanggal Hijriah itu kadang-kadang umurnya sama likur. Lalu sama likur ini untuk sambatan ya, karena kita akan membaca 2 juz di penghujungnya gitu. Pas telur. Nah itu sekedar gambaran memang kalau kita rencanakan Bapak Ibu, kalau mungkin kita di luar Ramadan belum bisa 1 juz, bukan berarti kok terus kurang ngaji, bisa mungkin setengah juz 2 bulan sekali hatam gitu. Kira-kira begitu yang dapat kami sampaikan. Sudah kembali terbuka, kami cukupkan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz atas materi yang disampaikan pada hari ini. Supaya kita bisa mengambil materi apa yang beliau sampaikan. Mari kita akhiri kajian kita buka puasa pada sore hari ini dengan baca doa kafaratul majlis bersama. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila bisa bilang wassalamualaikum.